kajian singkat hari Senin dengan tema-tema yang berkaitan dan tasawuf. Segala puja puji marilah sama-sama kita selalu memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat yang jumlahnya tak terbilang kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar atas segala macam ujian, bala dan musibah juga yang diberikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya selalu kita doakan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa untuk selalu berusaha istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan melafazkan menjawabkan salawat atasnya sehingga insya Allah di yaumul hisab kelak Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah rahimahullah, di dalam salah satu ayat dalam surah Al-A'raf ayat 72 ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Ayat ini disebutkan adalah atau berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Bani Israel dengan mengingatkan mereka tentang perjanjian yang bersifat khusus, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perjanjian yang bersifat umum untuk Bani Israel dan manusia secara keseluruhan, yaitu dalam bentuk penghambaan. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang rusuk, yaitu tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Jamaah rahimahullah, di dalam banyak literatur tasawuf disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan terang sekali, menjelaskan secara sangat terang yang kita tidak bisa atau tidak memiliki alasan atau argumen yang kuat untuk mengelaknya. Jadi di dalam ayat di sini disebutkan bahwasanya seluruh manusia sebelum dilahirkan ke dunia ini semuanya sudah bersaksi, bahkan bersumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Di ayat tersebut atau di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menambahkan bahwasanya agar pada hari kiamat kamu
tidak mengatakan atau tidak ada alasan ketika kamu tidak ada alasan bagi kamu di hari kiamat nanti untuk mengatakan bahwasanya kami sesungguhnya dalam keadaan lalai, bahwasanya tidak sampai kabar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah. Tidak sampai kabar itu, bahkan kami tidak diperintahkan untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi tidak ada alasan nanti di hari kiamat untuk mengatakan hal tersebut, karena sesungguhnya seluruh manusia kita ini, kalau menurut ayat ini, telah dulu bersaksi, telah dulu berjanji sebelum kita atau sebelum jasad kita dilahirkan di muka bumi ini, telah melakukan atau telah mengucapkan janji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Engkaulah Tuhan. Karena disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada seluruh manusia, betul, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, seluruh manusia menjawab, betul. Kami bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami, dan kami juga tidak akan, atau kita tidak akan ada kesempatan untuk berkata bahwasanya kami atau Bani Adam atau seluruh manusia ini adalah menjadi orang-orang yang lemah karena tidak tahu kabar tentang keesaan Tuhan, tidak tahu kabar tentang kebenaran, tidak tahu tentang kabar menjalankan syariat perintah yang telah disampaikan, telah diberikan kepada kita sebagai manusia. Jamaah rahimahullah, Adam adalah pribadi kita, Nabi Adam adalah pribadi kita, karena dia mewakili manusia. Alastu birabbikum adalah hari perjanjian. Kalau di dalam literatur tasawuf disebut sebagai hari alas. Ingatkah kamu tentang hari alas? Hari alas itu adalah mengambil kata dari alastu birabbikum. Artinya, bukankah aku ini Tuhanmu? Disebutkan bahwa disitulah hari perjanjian. Hari perjanjian antara manusia dan Tuhan. Ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil atau menjadikan anak-anak Adam dari punggungnya dan meletakkan pengetahuan tersebut di alam bersama sifat mereka. Dapat, walaupun dalam bacaan atau sumber-sumber tafsir disebutkan ada dua pandangan tentang ayat alas ini, tentang hari alas kubiratukum ini ada dua pandangan. Pandangan pertama terkait dengan mereka yang menganggap, sebagian mufassir menganggap perjanjian ini terkait dengan dunia sebelum dunia ini diciptakan, bahwa seluruh makhluk yang tercipta saat itu percaya bahwa mereka diciptakan dunia yang disebut bumi, kemudian sudah melakukan perjanjian. Pandangan kedua, mereka atau para mufassir menganggap perjanjian ini berhubungan dengan dunia yang hari ini, dan bahwa perjanjian manusia dengan Allah berlangsung selama kehidupan dunia. Jadi pandangan yang kedua ini adalah atau menafsirkan ayat tersebut perjanjian yang berhubung dengan dunia sekarang, dan perjanjian itu bersifat umum pada seluruh manusia. Jamaah rahmatullah, sedangkan Imam Ghazali menyebutkan tentang konsistensi ayat beserta konsistensi surat atau ayat Quran ini dengan ayat-ayat lain dalam Al-Quran tentang kepercayaan kaum musyrik yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam penyembahan, tentang penyembahan
kaum musyrik terhadap nenek moyang mereka. Menurut Imam Ghazali bahwasanya di zaman dahulu pun atau orang-orang musyrik ketika mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan hari ini kalau orang lain atau ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah selain Allah, sesungguhnya mereka pun telah ikut pernah berjanji tentang keesaan Tuhan, ya, karena disebutkan di sini atau ditafsirkan di sini bahwa perjanjian itu adalah seluruh manusia ketika jasad-jasad mereka atau seluruh manusia yang sebelum terlahir dunia ini ruhnya sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhir ayat tersebut disebutkan tidak ada alasan lagi nanti ketika di hari kiamat lalu kita menjawab sesungguhnya dulu kami, orang-orang tua kami atau pendahulu-pendahulu kami tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengenalkan, tidak pernah memberi tahu tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat inilah yang akan menjadi atau yang akan ditunjukkan nanti di Yaumul Hisab, bahwasanya seluruh manusia telah pernah berjanji tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu disebutkan ketika Allah bertanya kepada mereka, alastu birabbikum, qalu, mereka menjawab ya, apakah aku ini atau bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab ya. Ya, artinya betul engkau Tuhan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Jamaah rahimakumullah, terkait tentang kelenahan atau kelalaian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkali-kali di dalam banyak surat, dalam ayat-ayat Al-Quran untuk kita tidak lalai dalam kehidupan ini, untuk kita selalu mengingat tujuan hidup kita, tujuan hidup kita di dunia ini. Kalau misalnya di dunia ini kita serius dengan urusan dunia, kita betul-betul fokus atau bahkan tidak ingin lalai dalam urusan dunia ini, dalam urusan kerjaan kita, kenapa kita juga tidak serius dengan urusan kehidupan setelah kematian, dengan urusan akhirat? Jadi kalau kita serius dengan urusan dunia, sudah selayaknya dan pantas bagi kita dan bahkan wajib bagi kita juga untuk serius dalam urusan akhirat atau urusan kehidupan setelah kematian. Karena di dalam kehidupan dunia saja kita serius mengurusnya, kalau kita sadar tentang akhirat, kita sepantasnya juga serius dengan kehidupan setelah kematian tersebut. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita untuk selalu beramal saleh, untuk meniatkan segala sesuatu kebahagiaan yang kita ingin gapai di dunia ini juga diniatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Imam Ghazali menyebutkan bahwa setiap amal saleh yang kita kerjakan di dunia ini diniatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan yang kita capai di dunia ini diniatkan juga untuk kebahagiaan di akhirat. Artinya ada dua kebahagiaan atau ada satu kebahagiaan yang itu merupakan tujuan akhir kita, yaitu kebahagiaan di akhirat, selain juga kita mencapai kebahagiaan di dunia ini. Jamaah rahmatullah, semoga ayat 172 dari surat Al-A'raf ini menegaskan kembali tentang mengingatkan kita kembali tentang
tidak ada celah kita untuk lengah sedikit pun dari mengenal Allah, dan tidak ada celah juga sedikit pun bagi kita untuk kita mengecilkan kekuasaan Allah, karena sesungguhnya ayat tadi mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita atau manusia pernah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu berdasarkan tentang penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas penghambaan tersebut sebelum kita muncul ke dunia ini telah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa penghambaan kita kepadanya. Jemaah Allah semoga terjadi singkat tentang penegasan kembali penghambaan kita sebagai manusia dan penghambaan kita sebagai makhluk Allah, mengingatkan kita untuk selalu tidak pernah lelah dan lengah dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya